Ini harus jujur nih bang. Ada nggak keinginan dari abang nanti presiden lah nih bang? Pertanyaan sederhana tapi susah. Ya, setiap pemimpin harus punya ambisi. Itu pertanyaan juga sama. Apakah Bapak mau 3 periode memimpin Karteng? Kan begitu. Kamu jangan Jokowi kan saya, kan begitu kan. Nah, kalau 3 periode sama Joko bang. kan begitu. Mudah-mudahan namanya Joko kan. Iya. Gitu. Jadi di federasi lebih enak Mas di federasi Mas daripada di konfederasi. Maksudnya, Ya kan? Iya, jadi di federasi sebenarnya lebih enak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita bertemu di YouTube Media KPH Jakarta dalam konten ngopi, ngobrol pintar, di mana bahwa tujuan dari ngopi ini sebetulnya adalah memberikan inspirasi kepada kawan-kawan buruh, khususnya KSBSI dan terlebih khusus adalah kawan-kawan Gartek, karena saat ini saya berkesempatan ya berbincang-bincang dengan Bang Joko, saya sebut saja Bang Joko, Ketua Umum dari Federasi Gartek yang berafiliasi KSBSI. Selamat sore Bang. Sore, Mas. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan ya, bahwa tadi saya juga melihat Abang baru melakukan sebuah rapat dengan anggota dari luar wilayah DKI Jakarta Mas. Ya. Tetapi alhamdulillah Abang masih menyempatkan waktu untuk berbicara dengan kita di sini di studio mini kita ini ya. Bahwa harapan kami Bang, seperti di awal tadi saya katakan, ada sebuah manfaat yang didapatkan oleh kawan-kawan buruh dari apa yang kita nanti coba diskusikan. Ringan-ringan saja sebetulnya Bang, tetapi dari hal kecil ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan buruh. Tapi di awal saya juga, atau kami juga ingin tahu Bang, profil Abang nih. Ya kan, kapan sih mulai bergabung dengan Serikat Buruh, lalu di Serikat Buruh saat ini menjadi jabatannya apa, dari kapan gitu Bang? Monggo Bang. Ya, makasih Mas Alson. Jadi bergabung serikat itu sebenarnya kan hobi ya, hobi. Dimana sebenarnya itu panggilan hati, ya. Panggilan hati bahwa kita ingin memperjuangkan sesuatu yang itu harus kita lakukan melalui sebuah wadah. Nah, wadah itu pada saat itu pada tahun 1995-96 lah ya, itu prosesnya di mana saya bergabung di SBSI. Ya, pada saat itu SBSI dipimpin sama Bapak Muhtar ya, sebagai ketua umum yang pertama tentunya di situ. Nah, memang ada yang berbeda di mana perjuangan kita pada saat itu dengan perjuangan KSBSI pada saat ini, di mana sebenarnya pada saat itu kan seperti kawan-kawan tahu juga, kita pada saat itu banyaklah intimidasi ya di zaman represif ya. Tentunya kita tidak nyaman dalam hal kegiatan apapun bentuknya itu, mulai dari kita pelatihan, mulai kita membangun sebuah diskusi di rumah kita sendiri ya, di sekitar yang kita sewa sendiri, kemudian kita harus dibubarkan oleh aparat ya, baik itu pihak kepolisian maupun juga tentara. Pada saat KSBSI berdiri itu demikian masif kita memberikan informasi-informasi itu kepada internasional ya, terkait bagaimana represifnya pemerintahan pada saat zaman Orde Baru ya, kemudian bagaimana kita mengalami ketidakadilan pada saat kita menjalankan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita di dalam membela hak-hak buruh pekerja. Tentunya ini tidak hanya menjadi perhatian bagi satu negara saja, tapi banyak negara-negara yang demokratis itu menekan pemerintah untuk memberikan kebebasan. Nah, pada saat itu memang pada tahun itu pemerintahan Presiden B.J. Habibie kemudian dia memberikan kebebasan, kemudian lahirlah Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya, artinya perjalanan kalau tadi Abang bilang kan dari 95 sudah menjadi bagian dari Serikat Buruh, yaitu karena sebuah panggilan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa tentunya. Mungkin panggilan itulah yang pada akhirnya mengantarkan Abang saat ini menjadi ketua umum, ya kan, karena berangkat dari panggilan, ya kan, lalu berkomitmen menjadi pengurus Serikat Buruh. Artinya ini kan bukan perjalanan pendek, ini cukup panjang. Bisa nggak cerita Bang sedikit perjalanan dari ketika menjadi bagian dari 1995 sampai saat ini menjadi ketua umum Bang?
Eh, jadi dulu tahun 97 itu terbentuknya di sektor ya, bukan federasi. Jadi pada 97 itu semua kita diinstruksikan untuk membentuk sektor. Ya. Dan namanya adalah DPP sektor pada saat itu. Nah, pada tahun 97 itu saya menjabat sebagai sekretaris. Jadi belum ada sekretaris jenderal pada saat itu, tapi kita sekretaris. Nah, terbentuklah pada saat itu beberapa federasi, memang belum seluruhnya federasi terbentuk pada saat itu. Karena memang belum siap sumber daya manusia yang bertanggung jawab di sektor-sektor tersebut. Gartek sudah menjadi bagian terbentuk saat itu, Bang? Pada tahun 97 kita terbentuk. Sudah bentuk Gartek ya? Dan Abang sudah menjadi bagian Gartek saat itu? Sudah. Jadi memang kita di situ sudah terbentuk, dan saya pada saat itu sebagai sekretaris atau DPP yang termuda loh, kan? Udah saat itu pun sudah DPP, Bang? Jadi sudah. Jadi umur saya pada saat saya masuk ke jajaran DPC, itu saya umur 22 tahun ya. Kemudian 23 tahun saya sudah dipromosikan untuk duduk di DPP. Ya, sama Pak Mohtar pada saat itu juga ya kan. Nah, sehingga saya dan rekan-rekan kemudian membentuklah DPP sektor Gartek pada saat itu. Nah, jadi kapan Gartek itu berdiri dan terbentuk, yaitu pada tahun 97, tepatnya pada bulan Mei. Ya. Dan Abang adalah, kalau boleh dibilang, menjadi bagian yang memang yang betul-betul membentuk sektor Gartek itu, Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya saya adalah salah satu dari 3 inisiator. 3 inisiator. Ya, kita baru tahu nih, Bang. Kalau nggak ngobrol ini kita nggak tahu, Bang. Inisiator itu saya, kemudian Mbak Sunarti pada saat itu dia sebagai sekretaris jenderalnya, Bu Sunarti. Pak Mohtar, ya, kemudian sama saya sendiri. Jadi kami bertiga di situ. Nah, jadi memang timbulnya nama Gartek ini kan karena memang banyak pilihan pada saat itu. Pilihan nama-nama ya. Nah, jadi dengan hasil diskusi kita ya pada saat itu ya, dengan berbagai pertimbangan nama, mudah diingat, kemudian kami sepakatlah Gartek. Gartek itu garmen, pada saat itu singkatannya garmen, tekstil, kerajinan kulit dan sepatu. Masih sepatu di sini. Masih sepatu. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang kan sudah berubah namanya karena sesuai dengan kebutuhan saat ini ya. Kalau bicara Gartek saat ini, yang kita pengen tahu nih, Bang, ada di berapa wilayah aja sih, Bang, kalau di Indonesia untuk Gartek itu? Kan kita ada pada saat itu ada sempat perpecahan ya. Perpecahan itu di tahun 2003. Nah, pada saat itu memang terjadi kevakuman ini ya. Jadi ada pasca Kongres 2 tadi. Iya, pasca Kongres ini ada kevakuman karena tidak ada kepemimpinan di Gartek, kan kira begitu kan. Karena yang Gartek yang ini sudah masuk ke Rolek, kan kira begitu kan. Nah, kemudian sebagian itu ya bertahan. Jadi tim saya itu ada Bu Eli, ya, ada Bu Ning. Di situ kami bertiga lagi nih. Bertiga lagi ya. Mengulang sejarah dong berarti, Bang. Iya, sebelumnya bertiga lagi di tahun 97, ini membentuk lagi nih. Sekarang merajut lagi nih. Ya, gitu. Jadi kami berangkat dari nol lagi. Karena memang itu khususnya di Gartek. Kemudian kami membuktikan bahwa saya bisa memimpin. Saya dibantu oleh Bu Eli, saya dibantu oleh Kuning gitu kan. Kemudian menyusullah itu. Ada kawan-kawan yang lain termasuk Raja. Kemudian setelah itu kan. Nah, di situ. Jadi kami mencoba untuk membangun bagaimana konsep Gartek. Nah, itu Mas Alson. Jadi kalau bicara Gartek ya bicara sebuah perjuangan yang berat yang harus kita lalui ya, tantangan dan kendala yang itu luar biasa. Ya, makanya dikatakan gini, Bang, kadang membentuk itu bisa dianggap lebih mudah daripada mempertahankan, Bang ya. Iya. Karena di tengah perjalanan itu ya kan ada dihantam oleh sebuah persoalan lah, karena sebetulnya ini kan persoalan induk organisasi konfederasi saat itu yang pada akhirnya berdampak kepada federasi perpecahan di sana. Kalau memimpin ya itu bisa semua orang bisa jadi
pemimpin di situ kan. Tapi bagaimana kita sebenarnya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membuktikan sebuah karya, ya, sebuah karya, kemudian juga ada pencapaian. Periode ini kan Gartek sudah melalui beberapa periode ya. Kemudian baru tahun 2007 kami melakukan kongres, ya. Kemudian itu kongres pertama Gartek. Iya, katakanlah seperti itu kan. Saya pikir semua federasi kami sudah melakukan kongres pada tahun 2007 ya. Nah, kemudian kita melakukan kongres dan Bu Eli kita dorong untuk memimpin karena kita sebenarnya rindu kepada figur kepemimpinan perempuan. Tentunya dengan adanya kepemimpinan perempuan itu bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan, ya. Kemudian juga bisa menjadi ya banyak harapan bagaimana sebenarnya bisa mengikuti jejak-jejak kepemimpinan perempuan seperti Bu Eli yang bisa kita tampilkan seperti itu. Wilayah kita itu kan sebenarnya hanya di Pulau Jawa. Kalau kita mau concern, ya kita nggak mau neko-neko, sebenarnya hanya di Pulau Jawa saja. Tidak jauh kok. Ya ada di Banten, kemudian ada di Jakarta. Tapi kan sekarang Jakarta sudah berlokasi nih, ya kan? Ya. Nah sekarang sudah tinggal di Jakarta itu tinggal hanya menjadi pusat bisnis, ya kan? Kemudian pergudangan. Nah kemudian kita ada di Jawa Barat, ya. Di Jawa Barat itu kami ada 5 DPC. Kemudian ada di Jawa Tengah kami ada 5 DPC. Jadi sebenarnya kalau di Banten kami ada 3 DPC, 6 DPC. Kemudian kira-kira yang aktif DPC sekarang kami ada 15. Ada 15. Ada 15 DPC. Nah, tapi DPC ini kan mereka membawai banyak wilayah kabupaten dan kota, ya, provinsi, kabupaten dan kota di situ, sehingga hanya kita sederhanakan saja wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah yang itu dipimpin oleh satu dewan pengurus cabang. Kalau gini Bang, kalau kita ngeliat tadi ya memang betul mungkin hanya beberapa wilayah karena memang ya sektor garmen kan adanya di wilayah tersebut. Lalu hanya tadi Abang bilang hanya berapa puluhan cabang. Kalau boleh dibilang berapa sih sekarang jumlah anggota Gartek itu Bang? 43.000. 43.000. Jadi base kami yang sebenarnya yang terbesar itu kan masih di Banten ya. Banten, iya. Nah, tapi sekarang sudah mulai bergerak Mas, ke wilayah Jawa, base itu. Nah, apa yang Gartek lakukan untuk menjawab bahwa kalian ini kan sudah anggota kecil, terpecah belah lagi kan gitu kata pemerintah. Iya. Jadi Gartek sudah menginisiasi bagaimana membentuk sebuah aliansi strategis, ya kan? Kita membentuk APGATI namanya, Mas. APGATI itu aliansi pekerja buruh garmen, sepatu, ya, alas kaki dan tekstil Indonesia. Nah itu yang kita bentuk dengan nama APGATI. Itu dengan anggota 7 serikat. 7 serikat. Ya, Gartek, SPTSK, ya, SPTSK-nya Bapak Elmi Salim, SPTSK-nya Bapak Roy Jinto, ya, kemudian ada KSP-nya Pak Aristadi di situ ya. Kemudian ada Sarbu Musi, ada SPC 92, ada SPTP di situ. Nah, mereka yang concern di dalam isu-isu pergerakan sektor garmen, alas kaki dan tekstil di situ. Nah, jadi tujuan kita membentuk rumah besar itu adalah sebenarnya kan mempunyai tujuan strategis, yaitu menyatukan sebuah kekuatan di mana kita mempunyai kepentingan yang sama, ya, tujuan yang sama, mewakilin pekerja yang sama, ya. Ya, artinya berangkat dari semangat yang sama sebetulnya Bang, atas dasar kepentingan yang sama ya dibentuknya APGATI tadi Bang ya. Iya Bang, artinya kan gini, kalau sedikit lagi Bang masalah Gartek ini Bang, kalau saya lihat kan saya sih menikmatinya melalui media sosial. Saya tidak terlalu tahu betul pergerakan Gartek ini kan, kawan-kawan itu kan kayak di Serang atau di Jawa Barat itu kan masih kelihatan agak galak nih Bang, masih sering aksi kan gitu kan. Ya walaupun saya sepakat memang karena kita memang serikat itu kan organisasi pergerakan gitu. Nah maksudnya gini Bang, saya senang ini memang di satu sisi ini dibutuhkan oleh serikat buruh. Ya bahwa kita tidak boleh kendur dalam hal perjuangan kan, ketika memang sosial dialog tidak menemui jalan titik temu, maka mau tidak mau ada upaya lain, itu gerakan jalanan kan itu kan. Ini yang saya lihat masih dibangun, masih dijaga oleh Gartek dengan perjuangan kawan-kawan di lapangan gitu kan. Mungkin ini juga karena memang itu tadi ketika Bang bicara sejarah
Ya dari awal abang ya memang keras perjuangan buruh itu saat itu bang ya, luar biasa sampai pada akhir saat ini bang ya. Nah itu yang saya nilai cukup positif di Gartek ini dan juga cukup besar. Artinya sebagai ketua umum saat ini bang, kalau bicara apa namanya jabatan dalam organisasi itu kan maunya kan naik gitu bang, iya kan. Nah kalau sekarang menjadi abang ketua umum, tetapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu gini, saya mau ulas dulu nih bang sedikit nih kan, ada kebanggaan tersendiri buat kita ketika sebuah federasi mampu menghantarkan kadernya menjadi pemimpin seperti Kak Eli. Tadi abang bilang bahwa ketika merajut kembali Gartek ini abang, Kak Eli dan Buni. Ya tadi dibalik kebanggaan bahwa ini dari sebuah prestasi tadi kan gitu kan, bahwa kita tahu Kak Eli ini kan memimpin KSBC baru setengah perjalanan dalam periodenya. Apa yang abang mau sampaikan gitu loh melihat ke sekarang ada seorang kader Gartek menjadi presiden dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia ini? Menjadi pemimpin itu kan tidak mudah ya, dia harus juga tahan kritik gitu loh. Jadi saya suka menyampaikan juga kepada beliau, juga kepada yang lain. Dalam hal kepemimpinan beliau itu kan saya sendiri kan tidak pernah lah ikut campur lah gitu ya. Tapi kita ingin ini, ada sesuatu yang sebenarnya kita ingin capai dari kepemimpinan beliau sebenarnya. Ya, yaitu adalah bagaimana sebenarnya dia menjadi pemimpin bagi semua federasi. Semua federasi, ya betul. Kamu bukan sebagai pemimpin Gartek karena dia sudah melepaskan ya jubah kepemimpinan di Gartek, kemudian dia sudah dia memakai jubah yang itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi dari sekedar dia hanya memimpin Gartek. Artinya pada saat kita dorong beliau, kita tahu bahwa sebenarnya dia mempunyai kualitas. Saya sendiri mempunyai target bahwa selain dia sebagai presiden KSBC, kami di Gartek, kami ingin bahwa dia juga bisa masuk sebagai government body ILO, government body ILO. Nah, karena kenapa? Kami selalu melihat peluang di sini. Belum pernah ada sejarahnya governing body ILO itu dipimpin oleh perempuan. Nah, saya pikir bahwa ini peluang bagi beliau untuk masuk ke situ. Ya, kenapa? Dengan dia masuk ke governing body ILO berarti bahwa dia dari segi kompetensi, kemampuan, ya berarti dia sudah tidak hanya diterima ya di internal organisasi KSB saja, tapi secara global dia sudah bisa diterima oleh internasional dengan adanya dia masuk di situ. Iya. Pesan yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah pada saat kepemimpinan sekarang ini banyak diuji ya, banyak diuji melalui berbagai kebijakan pemerintah. Nah, apalagi juga seorang pemimpin saat ini juga diuji karena situasi COVID. Betul. Banyak kita kehilangan anggota, ya. Tentunya ini juga menjadi prioritas bagaimana mengembalikan keanggotaan kita yang hilang karena di PHK. Ini perlu kerja keras kita semuanya. Jadi kalau saya bicara nanti Karmin lagi lebih banyak lagi. Tapi ini menjadi kerja keras seorang pemimpin. Baik kok pemimpin konfederasi, ya. Presiden dalam hal ini, kemudian juga kita sebagai ketua umum bagaimana kita memang berjuang keras untuk mengembalikan itu. Kalau tidak, kita harus bisa melewati apa yang sudah hilang itu. Masih ada itu tadi kan, itu kan target organisasi bang ya, luar biasa memang target organisasi. Ketika tadi abang bilang ada sebetulnya masih target dari Gartek mengantarkan kadernya ya kan di dunia internasional kan, itu artinya kan gini. Saya tertarik sekali bang dengan tiga ini kan, karena nggak suatu kebetulan sebetulnya kalau kita bicara dulu 3 orang, sekarang 3 orang. Lalu kita bicara sekarang 1 orang sudah menjadi presiden, Bu Ning menjadi bagian dari Den juga kan BPK saat ini kan. Artinya kan abang nih. Nah, kalau abang sendiri secara pribadi ini bang, ya kan artinya kan gini. Tahapan pencapaian dalam organisasi memang menurut saya adalah hal mendasar adalah pasti kualitas, kemampuan, kapasitas itu pasti bang. Itulah hal-hal yang mengantarkan kita menjadi seorang pemimpin, itu tidak bisa dipungkiri. Ketika saat ini abang menjadi ketua umum, tentu itu hal-hal tadi yang mengantarkan itu. Saya yakin seorang pemimpin pun memang ada, tetapi saya yakin pemimpin yang baik bukan ketika serta-merta dia menjadi pemimpin, tetapi ada hal-hal lain tadi, yaitu kualitas, komitmen segala macam.
Tetapi juga memang ada bicara keinginan atau kemauan di sana, Bang. Betul. Pertanyaan saya ke Bang nih, ketika sudah menjadi ketua umum Gartek, ada nggak target khusus ke depan untuk duduk di Dewan Eksekutif Nasional gitu kan? Atau wah nanti aja lah biar kan saat ini masih Gartek nih kan? Atau kan sekarang gini Bang, 2024 atau 2025 kan kita udah mau kongres nih Bang, ya kan? Ini harus jujur nih Bang, itu tidak salah sama sekali, bahkan itu positif menurut saya, karena kualitas tadi, kapasitas tadi juga harus didorong oleh keinginan dalam arti positif untuk membangun organisasi, kan gitu kan Bang. Ada nggak keinginan dari Abang nanti, oh saya harus jadi minimal sekjen nih di DEN atau ketua presiden lah minimal? Ya, pertanyaan sederhana tapi susah. Ya. Tapi Ya, ini harus beneran loh Bang. itu Ini yang dua ini udah jadi nih, udah di Ya. atas lah ya kan. Artinya kan, ya saya tidak meragukan kalau bicara kualitas kapasitas Abang dari perjalanan 95, nggak ada yang meragukan jujur aja. Lalu Gartek saat ini cukup besar, ya itu. Tapi ada satu faktor keinginan tadi Bang, karena kemampuan, kemauan, kesempatan kan itu kan jadi bagian. Nah, bagaimana dengan unsur kemauan tadi Bang? Ya, sebenarnya Dekat dikit Bang, biar kenceng nih. bagaimana Ini- amanah sebuah organisasi kan begitu. Ini Sesuai spesialnya dengan nih. dasar rumah tangga. Nah, jadi regenerasi itu memang harus kita bangun. Itu pertanyaan juga sama. Apakah Bapak mau 3 periode memimpin Gartek? Kan begitu. Kamu jangan Jokowi kan saya, kan begitu kan. Nah, kalau 3 Walaupun sama-sama Joko, Bang. kan begitu. Mudah-mudahan namanya Joko kan. Iya. Begitu. Nah, saya bilang bahwa saya menolak. Jadi regenerasi harus tetap berjalan di Gartek sendiri. Di Gartek, Kan begitu. betul. Karena kenapa? Karena kita menyiapkan kader bukan untuk melihat kita selalu memimpin, tapi bagaimana dia menggantikan kita tepat sebagai seorang sepakat. pemimpin di situ. Nah, kemudian saya kan sudah 2 periode, ya kan. Sebenarnya posisi saya kan sudah mentok, ya kan. Sudah Di mentok. federasi. Di federasi, Nah, kan gitu kan. gitu kan. Gitu. Jadi di federasi lebih enak Mas di federasi Mas daripada di konfederasi. Maksud- Ya kan? maksudnya? Iya, jadi di federasi sebenarnya lebih enak. Kalau misalkan apakah saya bisa di 3 periode gitu kan, saya sampaikan bahwa saya tetap komitmen 2 periode. Walaupun enak di federasi Mas, gitu kan gitu. Nah, jadi Berarti kan harus naik lagi dong Bang. apa? Ke Harus konfederasi. naik lagi kan Iya. gitu loh. Sayangnya begini. Peluang itu masih kita berikan kepada kader-kader yang lain. Tapi bagi Ari Joko bahwa gini, setiap pemimpin harus punya ambisi, ya kan? Gitu. Betul. Sayang bahwa saya bilang, kenapa kamu tidak punya ambisi ke sana? Ya saya bilang memang seorang pemimpin pun juga harus bisa mengendalikan ambisi. Abang bilang tadi kan gini, tantangan itu ya harus berani mengambil tantangan, tapi yang saya lihat tantangan untuk didennya enggak. Tantangan Buat Abang untuk didennya, untuk menjadi presiden, untuk menjadi sekjen? Iya, sayangnya itu saya bilang gitu. Sayangnya saya sendiri untuk saat ini masih memberikan kesempatan kepada kader-kader yang lain kan begitu. Abang juga kan kader. Betul, saya kader. Mungkin saya sekarang ini salah satu dari orang-orang yang orang lama yang masih bertahan di KSBSI ya. Karena saya dari 95 gitu. Bang, sorry, sebentar. Tadi kan saya tanya nih, ada nggak target ke sana? Tapi Abang mengeluarkan sebuah bahasa yang kata saya, yang menurut saya luar biasa. Seorang pemimpin harus punya ambisi, tetapi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan ambisi. Iya. Kayaknya ada pertimbangan. Iya. Harus artinya gini, melekat ambisi itu pada Abang, ya kan? Arti perjalanan panjang tadi, bahwa kita tahu, ya kan? Memang saya yakin karir ketua, ketika tidak menjadi ketua umum, nggak mungkin Bang Joko selesai, nggak mungkin, saya yakin itu, ya kan? Ada tantangan lain ya. Tetapi saya tertarik nih tadi Bang dengan mampu mengendalikan ambisi. Iya. Jadi Apa karena ada yang lebih ambisius yang Abang lihat? Enggak. saya memberikan gini, kita ini kan budaya kita itu kan berbeda dengan serikat-serikat yang lain ya. Budaya yang kompromistis, Iya. budaya yang membangun sistem kekeluargaan ya kan. Kemudian solidaritas kan begitu. Betul. Nah, budaya yang dari awal dari Pak Mokhtar itu 2 periode kan begitu kan, bahkan Pak Mokhtar masuk ke 3 periode. Ya kemudian Bang Rekson 2 periode, Bang Mundover pun juga dengan kelebihan dan kelemahannya pun juga 2 periode gitu kan. Saya tidak mungkin saya mengatakan saya tidak adil dong kalau saya harus tidak memberikan kesempatan kan begitu. Hanya karena
kelemahan-kelemahan yang ada. Justru kelemahan-kelemahan yang ada itu yang harus perlu kita bantu, ya kita tutupi, yang bolong kita harus kita tambah. Bukan itu semakin kita bocor. Nah, jadi sebenarnya sudah tegas, sudah clear ya gitu kan, bahwa kita ini selalu memakai sebuah budaya yang positif ya, membangun kepemimpinan yang 2 periode, tapi tetap kita kritik yang konstruktif kepada kepemimpinan yang ada. Ada bahasa berharga dari saya tadi, yang abang tadi katakan, seorang pemimpin harus punya ambisi, tetapi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan ambisinya. Ini bahasa yang luar biasa ya, yang menurut saya pribadi nih bang. Ya karena kita mungkin abang bukan apa ya, punya pertimbangan lah sebetulnya ke sana tadi. Itu kita kompromistis ya kan, solid ya, karena kita tidak boleh pecah hanya karena ya kan satu sama lain, katakan karena ambisinya tidak tercapai lalu kita pecah. Ya kan? Karena mungkin itu berangkat dari bagaimana abang membangun Gartek kalau menurut saya. Ya melekat ketika terpecah di 2003 lalu harus bersusah payah, katakan merajut kembali ya kan. Yang saya tangkap adalah abang tidak akan rela ya hanya karena ambisi tadi lalu merusak apa yang sudah ada. Kita bisa mengendalikan ambisi. Ya. Jadi silakan saja semua pemimpin harus punya ambisi, karena ambisi itu positif untuk memotivasi kita. Betul. Ya, untuk maju ya. Kita harus berani melawan tantangan, bisa melewati kendala dan rintangan. Bagaimana kita bisa maju di situ. Kalau kita bisa melewati itu, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Dan hari ini saya sadar bang, ketika abang katakan itu, saya katakan dengan jujur, hari ini saya sadar abang adalah orang yang betul-betul mampu mengendalikan ambisi tadi. Nggak kelihatan ya slow aja gitu loh kan. Pada akhirnya orang akan menilai. Kenapa saya dalam hal ini tertarik sekali ingin bicara dengan Bang Joko? Karena sebetulnya orang punya potensi ini mampu membangun Gartek besar, tapi kayaknya kok cuek-cuek aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ya, jadi memang itu yang saya katakan Mas, menjadi seorang pemimpin itu kan harus bisa merangkul semuanya, lawan-lawan politiknya. Betul. Kan gitu. Nah, karena pesta sudah selesai, sudah. Ya, kita harus bersama-sama lagi membangun organisasi ini, karena organisasi itu milik kita bersama. Perbedaan pendapat itu tidak menjadi persoalan. Itu memang diwajibkan ya. Kita harus berbeda pendapat, tapi berbeda pendapat jangan sampai kita memecah belah kita, ya. Karena nilai kepemimpinan itu kan tidak kita dapatkan di bangku sekolah sebenarnya, tapi di serikat inilah kita bisa mendapatkan nilai-nilai kepemimpinan, ilmu-ilmu kepemimpinan dari pembelajaran yang kita lalui, mulai kita masuk dari di serikat KSPSI hingga sampai saat ini. Nah, kalau misalkan ditawar jabatan, disitulah pemuda bisa mengendalikan ambisi, Mas. Sepakat begitu. Jadi jangan sampai saya diminta Mas Alson untuk tidak mengendalikan ambisi saya, ya kan gitu kan? Iya, itu sebuah pernyataan yang luar biasa. Terus terang bang, hari ini menjadi keuntungan bagi kita kawan-kawan buruh, ya KSPSI, Gartek mau dimanapun berada, ada sesuatu yang berharga yang kita dapatkan hari ini dari apa yang Bang Joko sampaikan. Ya terima kasih Bang Joko untuk waktunya. Ya kan, seperti semangat saya membangun media ini adalah bahwa saya ingin memanfaatkan media ini menjadi media perjuangan sebetulnya, karena saat ini kita memang terbatas untuk berjuang di jalanan. Kita tuh ada keterbatasan kita berjuang secara sosial dialog, tetapi saya melihat ada peluang melalui media bahwa saya bermanfaat untuk orang lain. Seperti hari ini ketika kita berbicara dengan Abang, saya yakin sekali ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih Bang. Ya, saya dapat hari ini bahasa bahwa seorang pemimpin harus memiliki ambisi, tetapi ada hal yang lebih penting adalah seorang pemimpin mampu mengendalikan ambisi. Karena jangan sampai ambisi itu menghancurkan organisasi. Ya, sepakat. Terima kasih Bang, sukses selalu, sehat selalu. Tos dulu kita Bang. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan media ini juga semakin maju. Amin. Itu kawan-kawan, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.